Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 dijelaskan bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah figur seorang idola, seorang panutan yang patut kita jadikan idola dalam berbagai aspek kehidupan kita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok seorang nabi dan rasul yang menjadi contoh suri teladan bagi semua umatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri teladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, dan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelas menurut ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua, khususnya kepada umat Islam, ketika kita menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, sebagai idola, sebagai sosok yang patut kita ikuti dalam kehidupan kita, maka beliau tidak akan mengecewakan kita. Beliau tidak akan menyesatkan kita. Beliau tidak akan membuat kita rugi di dunia dan di akhirat. Apa yang menjadi alasannya? Yang pertama, setiap apa yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap apa yang menjadi perilaku dan yang diperbuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lepas dari bimbingan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara mengatakan sesuatu kecuali atas bimbingan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Yang lebih menegaskan lagi, dalam sabdanya beliau menyampaikan, taraktu fikum amrayni lam tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasuli. Aku telah meninggalkan, telah mewariskan kepada kalian wahai umatku dua perkara, dua hal. Apabila kalian berpegang teguh menjalankan ajaran-ajaran yang terdapat dalam dua hal tersebut, maka kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab mohon maaf para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita memperhatikan dan mengamati dalam kehidupan ini, misalkan kita mengidolakan seseorang, kita sangat menjadikan orang tersebut sebagai panutan, mengeluk-elukannya, menjadikannya sebagai public figure yang kita ikuti. Tetapi ternyata idola, public figure, selebritis yang kita ikuti, yang kita jadikan idola dalam kehidupan kita, ternyata mengecewakan kita karena perbuatan dan karena kelakuannya.
Banyak selebritis yang kita idolakan, yang kita jadikan panutan, dan kita tiru, kita contoh gaya hidupnya, gaya berpakaian, mungkin gaya rambutnya bagi sebagian anak-anak muda. Dan kita mengeluh-elukannya, tetapi ternyata dalam kehidupan nyatanya berlainan dengan apa yang ditampilkan di media. Ternyata apa yang kita lihat di media tidak sama dengan apa yang terjadi dalam kehidupan nyatanya. Maka kita sering mendengar dan sering menyaksikan idola kita, favorit kita, ternyata melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma. Ternyata melakukan hal-hal yang tidak baik menurut norma kita, bahkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Na'udzubillah. Tetapi kembali lagi, ketika kita menjadikan Nabi Muhammad SAW, maka kita tidak akan salah, tidak akan kecewa. Bahkan ketika kita menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai idola, akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah bukan rahasia lagi bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika beliau menjadi seorang pedagang, maka beliau menunjukkan perilaku seorang pedagang yang jujur, yang disenangi sikap dan tindak tanduknya ketika berdagang oleh masyarakat pada waktu itu. Ketika beliau menjadi seorang penggembala, beliau pun adalah seorang yang amanah, yang dapat menggembalakan kambing-kambing atau domba-dombanya dengan telaten, dengan dijaga dengan sebaik-baiknya, tidak ada perilaku yang mengkhianati majikannya. Ketika beliau sebagai seorang suami, maka beliau adalah suami yang menyayangi istrinya, dan sebagai seorang bapak, beliau adalah sosok bapak yang menyayangi anak-anaknya. Sebagai pemimpin, bukan hanya dalam rumah tangga, tapi beliau sebagai pemimpin umat, pemimpin dunia. Ketika beliau sebagai seorang politikus, sebagai pemimpin, maka beliau menunjukkan sikap seorang politikus, sikap seorang pemimpin yang amanah, yang adil, yang mengayomi rakyatnya, yang sayang pada umatnya, yang memperhatikan dan memperdulikan nasib-nasib umatnya. Maka sekali lagi, ketika kita menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan, sebagai idola, maka tidak ada kekecewaan yang akan kita raih, tetapi justru kemanfaatan, kebarokahan hidup kita di dunia dan akhirat, dan tentunya kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW menjadi suri toladan yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita, apapun profesi kita, kita mencontoh dan meneladani perilaku-perilaku yang ditujukan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.